ini akan menjelaskan materi tentang komunikasi interpersonal, komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, serta komunikasi massa. Definisi komunikasi interpersonal menurut para ahli, yaitu menurut Dan Gerald. Ia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal merupakan sebuah proses komunikasi yang menyangkut pautkan orang lain. Komunikasi interpersonal akan terjadi saat melakukan interaksi yang berfokus dengan isyarat verbal ataupun non-verbal dan saling berbalas. Bila tidak ada suatu proses pertukaran verbal maupun non-verbal, maka hal tersebut tidak bisa dikatakan sebagai komunikasi interpersonal. Selanjutnya, menurut Joseph DeVito, ia mengatakan bahwa komunikasi interpersonal adalah sebagai proses pengiriman pesan pada dua orang maupun kelompok kecil yang memberikan efek umpan balik. Berdasarkan definisi para ahli di atas, dapat kita analisis bahwa komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang berfokus pada sebuah kualitas yang menyangkut pautkan proses pertukaran informasi, ide, pendapat, serta perasaan dua orang ataupun lebih yang dapat terjadi bila seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Contoh dari komunikasi interpersonal yaitu percakapan antara kedua teman yang saling mencurahkan isi hatinya dan perbincangan antara dosen dan mahasiswa yang membahas tentang bimbingan skripsi. Selanjutnya, komunikasi kelompok menurut para ahli yaitu Michel Bergon. Ia mengartikan bahwa komunikasi kelompok sebagai interaksi tatap muka antara 3 atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti sebagai informasi, menjaga diri, memecahkan suatu masalah yang mana anggota-anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Selanjutnya, menurut Anwar Arifin mengatakan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi pers, dan lain sebagainya. Dari penjelasan menurut ahli di atas dapat kita definisikan bahwa komunikasi kelompok adalah komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang dengan jumlah 3 orang atau boleh juga lebih dengan interaksi tatap muka untuk bertujuan memecahkan suatu masalah yang terjadi agar mencapai suatu tujuan bersama. Contohnya yaitu kegiatan diskusi saat melakukan rapat dan kegiatan diskusi saat diberikan tugas oleh guru maupun dosen kepada siswa maupun mahasiswanya. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi menurut para ahli yaitu Gotthaber yang mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu proses menciptakan dan menukarkan pesan dalam suatu jaringan hubungan yang saling bergantung antara satu dan lain untuk mengatasi suatu lingkungan yang sering berubah-ubah. Dan menurut pendapat Ludlow yang menjelaskan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu program komunikasi pada kajian di bidang public relation. Selanjutnya, menurut Page dan Paules, ia mengatakan bahwa definisi komunikasi organisasi sebagai suatu perilaku yang terjadi dalam sebuah organisasi, serta bagaimana orang-orang di dalamnya ikut terlibat dalam suatu proses tersebut dan melakukan transaksi berupa bertukar makna. Dari definisi di atas dapat kita analisis bahwa komunikasi organisasi adalah suatu bentuk pertukaran pesan dan informasi, penerimaan antara unit-unit komunikasi yang berada dalam suatu organisasi. Contohnya yaitu saat diskusi antara atasan dan bawahan, serta sesi tanya jawab informal. Selanjutnya, membahas tentang komunikasi massa yang menurut para ahli yaitu menurut John Wright Becker yang mengungkapkan bahwa komunikasi massa merupakan pesan yang dapat dikomunikasikan atau disampaikan melalui media massa kepada sejumlah besar khalayak umum. Serta menurut ahli yaitu Wright yang mengatakan bahwa komunikasi massa adalah bentuk dari komunikasi yang diarahkan kepada khalayak luas secara heterogen serta anonim. Pesan yang disampaikan melalui media
media massa pun memiliki sifat yang terbuka, serta pesan tersebut mampu untuk diterima secara serentak oleh khalayak umum. Berdasarkan definisi di atas dapat kita analisis bahwa komunikasi massa adalah suatu komunikasi yang penyampaiannya melalui media massa serta media cetak dan elektronik dengan tujuan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak umum agar dapat diterima secara serentak yang memiliki suatu tujuan yang satu arah. Contohnya yaitu seperti siaran di televisi yang membicarakan berita-berita yang lagi hangat digosipkan. Baiklah, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.